Hormuz adalah urat nadi perdagangan minyak global dan jika benar-benar ditutup dampaknya bukan hanya pada konflik militer, tetapi juga pada stabilitas energi dan ekonomi dunia. Jika Presiden Trump bersikeras mengajak negara lain mengirimkan kapal perangnya ke Selat Hormuz, lalu bagaimana dengan kekuatan Iran menjaga Selat Hormuz? Seberapa besar kemampuan militer Iran untuk menang atau bahkan menutup Selat Hormuz? Dan apakah ini bagian dari strategi tekanan geopolitik yang lebih besar terhadap Amerika dan sekutunya? Kita bahas bersama Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, dan juga Aisyah Kusuma Sumantri, Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat sore Mbak Aisyah, selamat sore Mas Evata. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Setia, selamat sore Mbak Aisyah. Ya, saya ke Mas Evata. Mas Evata, kalau kita melihat sebenarnya seberapa realistiskah ancaman Iran untuk benar-benar menutup Selat Hormuz dan jika berhadapan langsung dengan armada militer Amerika Serikat, termasuk jika memang ada jawaban dari negara-negara lain untuk membawa kapal perangnya ke Selat Hormuz? Baik, tentu ini adalah satu pertanyaan yang memang harus kita breakdown bersama-sama dalam konteks strategi. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya keunggulan Angkatan Laut dari Amerika Serikat itu memang untuk operasi Blue Water ya. Jadi tidak bisa mereka menguasai apa yang sekarang lagi dikuasai oleh Iran, yaitu perairan yang cukup dangkal yang berada di Selat Hormuz. Kita juga bisa melihat bahwa lokasi Selat Hormuz ini ada titik cekik yang kurang lebih hanya 33 km. Dan serta strategi yang dilakukan Amerika saat ini itu memang masih harus dikalkulasi ulang karena belum mampu melakukan titik tekan, sehingga mereka bahkan hari ini memobilisasi angkatan laut mereka, mengirim marinir, bahkan meminta kepada dunia untuk melakukan satu tekanan. Tetapi tentu hal ini berisiko tinggi juga untuk Amerika Serikat dan juga negara-negara yang mau membantu, karena kita bisa melihat dalam konteks asimetris hari ini, Iran kurang lebih memiliki 6.000 sampai 8.000 drone-drone, dan juga mereka mampu menciptakan ranjau-ranjau, ada ranjau tempel, ada ranjau yang bisa bergerak secara otomatis, ada ranjau-ranjau yang akhirnya tidak mampu dikendalikan oleh Amerika dan malah menyebabkan kerugian. Dan Iran sudah memiliki pengalaman ini dari 1987 ya, dalam upaya waktu itu mempertahankan dari perang terhadap Rusia juga. Saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, jika Donald Trump meminta negara lain untuk setidaknya bersekutu dengan Amerika Serikat dan mengirim kapal perangnya di Selat Hormuz, apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya Washington ini menyadari bahwa ada resiko besar jika Iran benar-benar memblokade selat tersebut? Mohon maaf, masih di mute Mbak Aisyah untuk audionya. Mohon maaf Mbak Siti ya, mohon maaf Mbak Siti ya. Sebelumnya kita mungkin harus pahami dulu karakteristik dari kerjasama antara negara-negara aliansi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa ya. Bahwa kemudian bentuk aliansinya ini adalah collective defense. Jadi ini bentuk yang kemudian sering kita lihat di dalam pertempuran dan peperangan ya di Timur Tengah di dekade-dekade sebelum ini. Bahwa jika ada satu yang diserang, maka yang lain ikut membela, lalu kemudian ada satu yang menyerang, yang lain akan ikut membackup secara militer. Nah, yang kita lihat di sini sebenarnya tradisionalnya negara-negara tersebut akan kohesinya itu satu ya, mereka akan solid di dalam kemudian memberikan keputusan. Tetapi yang kita lihat di sini sebenarnya ada perpecahan juga di antara negara-negara NATO yang kemudian kita lihat bagaimana kemudian dari Spanyol ya sudah menyatakan secara terbuka bahwa Spanyol tidak akan mengikuti dan tidak akan kemudian mengirimkan pasukan ke Timur Tengah. Yang kedua adalah Italia mengecam tindakan-tindakan Amerika Serikat di Iran. Nah, tetapi kita perlu lihat bahwa memang ada beberapa negara yang memang dari awal ini masih maju mundur. Alasannya kenapa? Karena sebenarnya Amerika Serikat sekarang berada di dalam titik tidak populer di dalam negaranya itu sendiri. Jadi yang dilakukan adalah mereka berusaha untuk kemudian mengirimkan bantuan-bantuan tetapi sifatnya masih terbatas gitu. Jadi saya rasa di masa depan mungkin agak sulit untuk kemudian melihat negara-negara ini memiliki kepercayaan 100% kepada Amerika Serikat, terutama keputusan dalam perang ya, termasuk pengiriman Marines ya sebesar 2.500 orang ini juga dilakukan secara unilateral oleh Amerika Serikat dan tidak berkonsultasi dengan negara-negara lain. Tapi gini Mbak Aisyah, jika Anda menyebutkan negara-negara lain memberikan bantuan secara terbatas, tapi apakah memungkinkan negara-negara lain tersebut menaruh kapal perangnya untuk yang seperti disebutkan Trump membantu menjaga Selat Hormuz? Ya,
Jika ditanya apakah memungkinkan atau tidak, ya memungkinkan karena jawabannya mereka sendiri sebenarnya mulai terancam kepentingannya di sana. Bahwa Selat Hormuz kita tidak bisa tampik bahwa itu merupakan salah satu passageway di mana 25% dari total perdagangan energi dunia itu melewati sana. Dan kita lihat bahwa dari tanggal 8 sampai 11 Maret kemarin itu sudah terjadi berbagai serangan-serangan terhadap kapal-kapal pengangkut minyak ya di Selat Hormuz. Ya. Sehingga kemudian dilema energinya menjadi semakin besar. Apabila pada akhirnya kemudian negara-negara tersebut membutuhkan kemudian kebutuhan minyak, maka kemungkinan negara-negara di Eropa dan Aliansi Amerika Serikat mau tidak mau harus kemudian ikut membantu. Nah, apalagi kita melihat sekarang sebenarnya ada permasalahan Rusia juga yang sekarang menjadi salah satu eksportir energi terbesar, dan negara-negara di Eropa ini sekarang sedang mulai berusaha untuk mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan energinya terhadap Rusia karena kasus yang terjadi lain. Oke, Mas Evata, kalau dari perspektif Anda saat ini dari pola perang yang sudah memasuki pekan ketiga, apakah Iran masih menggunakan taktik dari asymmetric warfare seperti ranjau laut, drone, dan juga speedboat? Dan apakah ini cukup untuk melawan kekuatan AS jika memang nanti negara-negara lain akan ikut bergabung? Baik, seperti yang disampaikan bahwa mereka tidak ingin memenangkan perang, tetapi mereka ingin mengontrol kondisi perang hari ini, gitu. Maka kita bisa melihat dari beberapa titik-titik yang sebenarnya dijaga secara internasional, kita bisa melihat bahwa Iran mampu menyerang bahkan Salalah ya, kita bisa melihat bahwa pelabuhan Salalah diserang, terus juga ada Fujairah ya. Nah ini kan tanda bahwa mereka bisa melakukan offensive power begitu, dan mereka menunjukkan bahwa jangan sampai juga mereka mengancam akan menutup Bab El Mandeb gitu, yang merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke Laut Merah. Ya. Nah ini kan tanda bahwa sebenarnya mereka sudah mempersiapkan perang panjang, dan mereka tahu bahwa dalam strategi perang asimetris dan mereka sudah membaca ada kegagalan intelijen dari Amerika Serikat yang membaca bahwa sebenarnya perang ini harusnya bisa dimenangkan dengan suatu kondisi perang udara yang sangat masif ya. Jadi ketika decapitation strike, surgical strike, regime change bisa terjadi gitu. Tetapi nyatanya karena mereka sudah membaca bahwa ini adalah satu perang yang nanti kedepannya eskalasinya untuk sama-sama mengontrol energi, maka saat ini kita bisa melihat Amerika Serikat belum mampu untuk melakukan kontrol energi itu sendiri. Bahkan mereka juga menghancurkan Pulau Kark ya, yang notabene adalah salah satu pulau yang sangat strategis yang menjadi cadangan minyak dunia juga. Nah ini kan tanda, bahkan mereka juga meminta Cina untuk masuk dan juga melakukan satu bantuan ya, bahkan mengirim kapal perang dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat bahwa Iran juga memberlakukan bahwa siapapun boleh lewat asalkan mereka membayar dengan yuan. Ini kan strategi dedolarisasi, ini menampar Amerika Serikat gitu. Maka saya bisa melihat bahwa hari ini Trump justru malah mengalami satu kesulitan ya dalam mengontrol kondisi yang ada eskalasi ini. Ini bagian dari taktik-taktik perang. Lalu apakah memang ancaman dari Iran ini bisa dikatakan merupakan strategi penghalang di dalam perang? Dan apakah memang ada indikasi persiapan militer untuk benar-benar menutup jalur energi dunia? Tapi kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog sore hari ini. Saya langsung ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, dari perspektif strategi intelijen, apakah penutupan Selat Hormuz yang dilakukan Iran ini merupakan deterrent strategy atau strategi penghalang? Atau justru Iran sebenarnya sedang memancing Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan perang laut di wilayah Selat Hormuz? Oke, saya rasa sebenarnya dua-duanya benar. Yang pertama kita lihat dari segi dari segi strategi ya, kita bisa melihat bahwa yang diincar adalah efek ekonomi secara global. Berarti kan kemarin Iran is waging war against global economy, dan melihat bahwa bagaimana penutupan Selat Hormuz ini akan memancing harga minyak yang semakin memuncak hingga bahkan targetnya adalah $200 per barrel, which is like very expensive. Dan kemudian adanya inflasi di Asia Tenggara, lalu kemudian ada krisis fiskal,
protes sosial, spillover destabilization, dan lain-lain. Dan itu kita lihat sebenarnya tujuannya adalah satu, membuat negara-negara yang kemudian sifatnya netral atau mungkin masih swing ya secara alignment politik untuk menekan Amerika Serikat untuk menghentikan serangannya tersebut gitu. Jadi bisa kita lihat sebenarnya ada upaya ke sana. Nah, sebenarnya tadi sudah disebutkan oleh Mas Evata juga bahwa sekarang kan Iran melakukan serangan ya ke sejumlah bypass dari exit ramp dari Hormuz. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya Iran sendiri merasa kalau misalnya seandainya respon blokadenya ini tidak berhasil, maka kemudian Iran akan melakukan next logical thing, yaitu adalah membuat jalur-jalur lain tidak bisa dilalui. Sehingga kemudian tadi ya, negara-negara aliansinya juga bisa ikut menekan Amerika Serikat. Karena Iran tahu bahwa sekarang Amerika Serikat ini mulai ada pergeseran nih pemikiran dari aliansinya terkait apakah kemudian masih bisa diandalkan sebagai sebuah aliansi yang reliable atau tidak, gitu ya. Lalu tadi yang kedua, pertanyaan terkait masalah penurunan Marines ke Selat Hormuz, saya rasa sebenarnya Iran dari awal sudah menantikan dan mengantisipasi turunnya Amerika Serikat boots on the ground ke wilayah Iran. Jawabannya adalah satu, karena Iran akan lebih diuntungkan dengan boots on the ground dibandingkan dengan peperangan yang sifatnya mengandalkan teknologi-teknologi yang canggih. Gitu. Dari segi casualty akan lebih banyak, dari segi kemudian kerusakan infrastruktur memang akan lebih besar, tetapi Iran akan diuntungkan karena di dalam peperangan yang mengandalkan human intelligence, lalu kemudian logistik dari masyarakat dan cover dari masyarakatnya, itu akan jauh lebih menguntungkan Iran. Jadi saya rasa di sini sebenarnya untuk Amerika Serikat sendiri, they walk straight into Iran's strategi gitu ya, untuk kemudian bisa mengeluarkan tadi cost trapnya Iran, membuat biaya perangnya lebih mahal dan kemudian membuat strategi Amerika Serikat jadi tidak efektif lagi. Oke, Mas Evata, oke deh. Kalau kita coba hitung-hitungan keseimbangan kekuatan militer antara Amerika Serikat dan juga kekuatan militer Iran di bawah pemimpinan Mujtaba, mana yang lebih kuat ketika perang akan dibawa ke Selat Hormuz? Karena kita tahu bahwa Selat Hormuz ini kan sangat unik. Lokasinya bisa dikatakan sebagai medan perang yang ideal karena ada titik tersempit yang bahkan lebarnya kalau bisa dilihat dari catatan geografik hanya 40 km. Ini akan menyulitkan kapal besar untuk mengarungi wilayah tersebut. Sementara Iran memiliki kekuatan-kekuatan dengan rudal dari daratan yang langsung dikirimkan, ada juga speedboat, ada juga swarm attack. Itu gimana, Mas Evata? Ya, baik. Pertama kita bisa lihat sebenarnya ada korban yang cukup signifikan ya dalam perang laut kali ini. Ada 2 kapal perang kelas Moch ya, terus juga ada fregat ya kelas Alvan ya. Sabalan, terus juga ada kapal basing Makran ya, dan juga ada kapal selam Iris Dana gitu ya. Terus habis itu ada beberapa fasilitas rudal balistik yang dihancurkan. Nah, tapi kalau kita lihat Amerika sampai ngirim USS Nimitz gitu, yang sebenarnya kan ini sudah pensiun, tapi diperpanjang sampai 2027. Terus mengirimkan USS Tripoli juga gitu, dengan bantuan kurang lebih awaknya sekitar ada 4.200, ada yang mengatakan 5.000 ya. Dan sebenarnya Amerika Serikat ini tidak punya penyapuran jauh gitu. Karena Amerika nggak punya penyapuran jauh, maka Marines yang dikirimkan, terus seluruh angkatan-angkatan perang yang baru ini memang fokus untuk melakukan pembersihan gitu. Karena kita bisa melihat Iran ini kan sudah memasang kurang lebih ada 6.000 sampai 8.000. Dan semuanya itu merupakan hasil dari temuan teknologi mereka, sehingga ranjau-ranjau itu mampu melihat kalau yang lewat itu adalah kapal-kapal perang, itu tidak meledak. Tapi kalau yang lewat itu adalah kapal-kapal untuk muatan-muatan logistik, itu meledak. Nah, secara teknologi mereka bahkan sudah memasang kejeniusan akustik di dalam ranjau mereka. Nah, maka kalau ditanya siapa yang lebih mematikan dalam perang laut, kita bisa melihat bahwa Amerika, USS Gerald Ford juga agak mundur ya kan dari beberapa titik. Nah, ini tanda bahwa, dan mereka bahkan bisa menghancurkan beberapa lokasi-lokasi yang merupakan sumber daripada pipa-pipa aliran dari energi dunia. Nah, tapi Mas Evata, apa resikonya bagi armada barat ketika melakukan ataupun ketika perang di Selat Hormuz ini pecah? Ya, kita bisa melihat sebenarnya Amerika Serikat ini doktrinnya kemarin pada saat perang itu ada 2, ya kan, security dan energi. Ya. Amerika itu ingin menjamin bahwa setiap kapal yang lewat asal bekerja sama dengan Amerika akan aman.
Tetapi nyatanya kan tidak berhasil gitu. Ini kan disampaikan oleh Pete Hegseth gitu. Mereka menyampaikan bahwa oh ya, dunia tenang saja, kami akan melakukan pengawalan. Nyatanya pengawalan-pengawalan ini itu tidak berhasil banyak gitu. Bahkan mereka mengatakan bahwa oh ya, ini tetap bisa lewat asalkan mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang ada dari Iran itu sendiri. Nah, maka sebenarnya kita bisa melihat kalau terjadi perang, ya perangnya juga tidak akan begitu sangat signifikan karena sebenarnya kontrol yang utamanya adalah energi. Tetapi kita bisa melihat wah, Amerika ini terlalu banyak menyerang ya, sampai titik-titik yang cukup vital yang harusnya tidak dihancurkan sehingga battlefront yang terlalu banyak ini membuat mereka akhirnya kewalahan mana yang harus dipegang, apakah melakukan serangan darat ataukah serangan laut, dan kalau semua mereka lakukan, tiba-tiba saja ada negara-negara lain yang memanfaatkan momen ini dan akhirnya memukul mundur Amerika Serikat dan juga Israel, bisa saja begitu. Oke, Mbak Aisyah, jika memang kontrol utamanya adalah energi, apakah ini berpotensi meluas menjadi konflik regional yang melibatkan negara-negara Teluk dan juga kekuatan global lain seperti yang saat ini Trump juga mengklaim bahwa negara-negara lain diajak untuk menaruh kapal perangnya di Selat Hormuz? Ya Mbak Cynthia, sejauh ini memang sudah ada indikasi beberapa negara-negara NATO ini mengirimkan bantuan terhadap Amerika Serikat. Di antaranya adalah UK, dia mengirimkan sebuah pesawat tempur ya, tipe Typhoon, lalu kemudian Belanda mengirimkan mengirimkan kapal tempur, dan kemudian ada Australia dan kemudian Prancis juga yang mengirimkan pesawat tempur. Nah, kita lihat di sini tetapi bantuannya tadi ya sekali lagi masih tetap terbatas. Kalau ditanya apakah kemudian akan berkembang menjadi krisis energi atau tidak, jawabannya adalah ya bisa. Tetapi sejauh ini untuk negara-negara Teluk ini masih wait and see. Karena apa? Karena sebenarnya sejauh ini negara Teluk ini menyadari bahwa Amerika Serikat dengan kemudian manuvernya yang sangat luar biasa dengan tadi ya misalnya di overstretch strategi, baik itu kemudian di front laut dan kemudian di front darat juga. Nah, di sini negara-negara Teluk masih menganalisis apakah Amerika Serikat ini bisa dipercaya sebagai sebuah alliance atau tidak. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika negara-negara Teluk ini berusaha untuk kemudian melakukan retaliasi terhadap Iran secara langsung, maka yang terjadi adalah potensial civil unrest di dalam negaranya. Karena sebenarnya Amerika Serikat sendiri nih meskipun cukup dekat dengan pemerintah dari negara-negara Teluk, tetapi kemudian masyarakatnya memiliki kedekatan terhadap Iran. Khususnya karena Iran ini merupakan salah satu negara yang dipimpin oleh orang yang satu-satunya bisa melawan Israel di Timur Tengah, terutama ketika terjadi kasus-kasus di Gaza ya. Nah, oleh karena itu sekarang bahkan untuk negara-negara Teluk sendiri mereka lebih mengutamakan jalur multilateralisme. Melalui Bahrain mereka mengajukan kemudian tuntutan ke DKPBB agar Iran kemudian bisa menghentikan serangannya ke negara-negara Teluk. Nah, tetapi untuk secara global kita lihat di sini dengan adanya krisis di Timur Tengah, maka kemudian akan ada shifting of like global energy trade ya. Di antaranya adalah bagaimana kemudian China ini yang tadinya 20% bauran energinya ini berasal dari Selat Hormuz akan lebih tergantung dengan Rusia. Baik, terima kasih atas perspektifnya Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan juga Mas Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mbak Cynthia, Mas Evata. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus mendapat atensi dari Presiden Prabowo yang memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus ini secara